Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan untuk membuat satu proses fresh dough pasta, yaitu adonan pasta atau dough pasta yang akan kami buat betul-betul fresh, jadi betul-betul sehat untuk Anda nikmati di rumah. Bahan-bahannya adalah, yang pertama adalah, yang paling utama adalah tepung semolina atau semolina flour. Jadi tepung yang sangat spesifik buat pembuatan pasta, yaitu dibuat dari sejenis gandum yang terkenal, yaitu gandum yang dinamakan durum. Ya, seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis gandum sangat banyak, diantaranya durum yang merupakan spesifik untuk pembuatan semolina atau tepung semolina. Ya. Kedua adalah high protein flour atau tepung berprotein tinggi. Kemudian kita ada egg whole atau telur keseluruhan. Kemudian ada egg yolk atau kuning telur. Kemudian jangan lupa ini spesifik juga bahan untuk liquidnya, yaitu olive oil atau minyak zaitun, kemudian garam. Nah, jangan lupa kita juga punya air es. Ini juga sangat penting karena harus ketika membuat fresh pasta menggunakan air es agar dihasilkan satu dough yang saling mengikat, dough yang saling solid, sehingga lebih awet untuk disimpan dalam keadaan aman. Karena fresh pasta atau dough pasta ini bisa disimpan di dalam kulkas, nanti ketika akan dipakai kita diambil sedikit, kemudian kita proses untuk dibuat spesifik pasta tertentu, lalu kita masak dengan saus yang lain yang tentu saja sudah familiar dan Anda pasti bisa untuk pembuatan pasta dari fresh pasta ini. Oke, kita mulai dengan pembuatan fresh pasta. Untuk pembuatan dough pasta atau fresh dough pasta, kita menggunakan dua metode, yaitu metode manual atau kita menggunakan mesin mixer. Ya, kita coba untuk menggunakan metode manual ya. Jadi tepungnya kita masukkan, campur antara semolina dengan high protein tinggi. Lalu kita aduk. Kita usahakan pengadukan selalu ke center atau ke tengah. Nah, kita terus ke tengah ya. Kemudian kita kasih garam untuk penambah rasa. Tetap kita aduk. Nah, setelah itu kita kocok dulu telurnya. Usahakan semua liquid umumnya dari telur. Jadi kalau kita menggunakan air es, hati-hati dengan kuantitinya. Karena kalau kuantitinya kelebihan, kita akan mendapatkan dough yang tidak sesuai dengan hasil pasta yang diinginkan. Sebagaimana kita tahu bahwa hasil dari satu dough pasta ketika akan kita rebus, kita akan mendapatkan hasil yang perfect, yaitu terminologinya adalah al dente atau hasil yang dibutuhkan untuk proses memasak pasta. Jadi kita menggunakan dulu, jangan dulu kita menggunakan liquid berupa ice water atau air es, kita gunakan dulu telur. Nah, tetap kita ke tengah ya. Aduk terus. Jangan lupa kita fokus ke center. Nah, kalau sudah tercampur dari telur yang utuh, kita tambahkan dari telur yang lain, yaitu egg yolk atau kuningnya saja. Kenapa kita menggunakan kuningnya saja? Karena sebagai pengikat yang baik sehingga dihasilkan tekstur yang lembut, yang halus gitu. Jadi ketika kita menggunakan keseluruhan telur, jangan semua dipakai karena
putih telur akan menghasilkan sesuatu yang terlalu keras. Oke, bahan lain adalah olive oil sebagai pewangi dari spesifik dari pasta atau tepung atau noodle pasta. Gunanya olive oil seperti saya terangkan tadi sebagai pewangi atau khasnya dari noodle pasta. Nah, setelah ini kita akan coba untuk pembuatan pasta di dalam mixer, dan liquidnya kita akan pakai di dalam mixer itu sendiri supaya mempercepat pembuatan pastanya. Kita putar. Oke, ini intinya pembuatan fresh pasta atau dough pasta yang fresh dari penambahan air yang tidak akan kita buat over pastanya atau airnya. Kemudian sesekali kita buka adonan tersebut untuk mengecek dari satu tekstur adonan yang baik. Nah, kita aduk-aduk secara manual. Karena kalau kita sudah over adonan tersebut, atau jangan sampai adonan itu seperti adonan roti atau adonan ragi, karena pasta adalah dough yang tanpa ragi. Gitu ya. Nah, ini sudah mendekati sempurna untuk pembuatan pasta. Jadi jangan takut kalau seandainya teksturnya seperti tidak kalis. Nah, justru yang dibuat untuk pasta yang benar adalah adonan yang memang dibutuhkan lumayan keras ya. Nah, seperti inilah untuk mengecek dari kualitas dough yang benar ya. Jadi kita akan cek sesuai dengan tekstur yang benar. Oke, lalu kita masukkan lagi. Nah, ini hampir selesai untuk liquidnya, cuma kita butuh penambahan sedikit saja ice water atau air es. Nah, setelah kita masukkan lagi dough pasta tersebut, kita akan tambahkan air untuk mengecek sedikit lagi untuk satu pembuatan pasta yang diharapkan. Oke, selesai. Kita akan coba untuk ini pasta yang sempurna ya. Teksturnya sangat gluten. Nah, ini adalah adonan yang sudah jadi yang dibuat tadi.
bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita basting atau kita banting-banting, keras sekali. Nah, ini adonan yang benar ketika proses pembuatan dough pasta yang diinginkan. Nah, kita bantu dengan boleh pakai high protein ya, atau kita mix dengan tepung semolina. Kita coba untuk memix supaya semua adonan tercampur dengan bagus. Oke, dibutuhkan sedikit tenaga. Kita coba lagi, kasih semolina, sedikit tepung Nah, inilah tekstur yang diinginkan. Saya juga kuat sekali. Oke, nah seperti ini bentuknya ketika dough pasta sudah siap untuk dibuat tekstur tertentu. Oke, nah inilah sudah jadi adonan untuk fresh dough pasta. Kemudian kita akan wrapping atau bungkus dengan plastik wrap. Nah, sebelum kita bentuk pasta, tentu saja kita akan simpan dulu selama kurang lebih 4 jam minimum ya. Dan umur pasta untuk fresh bisa sampai 3 atau 4 hari. Jadi Anda bisa untuk pembuatan fresh dough pasta untuk mendapatkan hasil pasta yang fresh yang Anda inginkan. Nah, ini adalah dough pasta atau adonan pasta yang sudah saya simpan di kulkas kurang lebih 4 jam. Nah, saya akan buat pasta. Jadi Anda kalau membuat pasta untuk satu kali porsi atau satu porsi, kita cukup mungkin segini ya. Nah, jadi ini mungkin bisa disimpan lagi. Kita coba untuk kita bantu dengan tepung. Kita bikin berlapis-lapis supaya permukaannya bagus. Nah, kita coba untuk yang lebih kecil lagi. Bantu dengan tepung. Nah, kemudian kita kecilkan. Kita kecilkan lagi. Nah, kita ulang. Kita kecilkan yang terakhir.
Oke, ini adalah pasta yang sudah dibuat dalam bentuk lembaran-lembaran, dan kita akan spesifik membuat finishing pasta untuk satu size yang lain. Nah, kita akan buat yang akan kita namakan, kalau bentuk seperti ini, coba kita lihat. Nah, inilah pasta yang sudah jadi untuk pembuatan proses fresh dough pasta atau pasta yang homemade. Kita simpan di tepung supaya tidak mengikat satu sama lain. Ingat ya, ketika kita mengkonsumsi noodle, dalam hal ini pasta, noodle yang baik adalah ketika mie tersebut atau noodle atau pasta tersebut dalam keadaan lengket satu sama lain. Itulah noodle yang kita butuhkan. Dan pasta sendiri adalah jenis noodle atau jenis mie yang betul-betul sehat karena dia mengikat satu sama yang lain, maka dibantu dengan tepung untuk siap di blends atau direbus. Merebus pasta nanti untuk fresh dough pasta kurang lebih 2 atau 3 menit. Ketika sudah muncul ke permukaan baru kita ambil. Ya, inilah buatan fresh pasta jenis fettuccine. Nah, yang lain kita akan coba membuat ke dalam bentuk yang lain. Oke, kita bentuk seperti kita pembuatan pasta yang tadi. Oke, kita ganti dengan ukuran yang lebih kecil. Oke, kita rubah ke dalam ukuran yang kecil. Oke, kita rubah. Oke, sekali lagi biar rapi. Oke, sudah selesai lembarannya. Kita akan bentuk ke dalam size yang lain atau jenis pasta yang lain, yaitu kita coba lihat. Oke, kita lihat bentuk apa ini. Nah, inilah spaghetti fresh pasta. Oke. Dan kita masukkan, mungkin tadi tepung biasa, kali ini saya pakai tepung semolina. Inilah fresh pasta, teksturnya
Wah, bagus.